Jadi tamu saya nih ngobrol sama saya privat kemarin hari Selasa di Sate Senayan, sate khas Senayan. Nah, dia ngomong, kenapa ya kok aku WhatsApp nggak dijawab-jawab ya? Selama dia ngeluh, selama dia prasangka jelek ke saya, nggak bakal saya jawab. Kok Pak Haji tahu? Saya juga nggak tahu, nggak saya jawab. Akhirnya dia pakai ilmu RDI pamungkas, namanya legowo. Herannya jam 3:30 pagi saya japri dia, kan dia udah nanya tuh panjang. Saya bilang, Mbak, besok saya ada di Sate Senayan, kalau mbaknya mau datang. Iya Pak Haji, makasih ya Pak Haji. Datanglah kemarin Sate Senayan. Saya tanya, mbaknya udah meraktikin ilmu RDA belum? Kalau belum saya nggak mau ngajarin. Jadi bapak dan ibu kalau mau privat, bapak dan ibu mesti ada yang hajatnya terkabul meraktekin ilmu RDA. Kalau enggak, buat apa privat? Nyambung nggak maksud saya? Jadi bapak dan ibu pakai dulu nih ilmu RDA dipraktekin. Saya nggak tahu, kan ilmu RDA banyak. Ada yang celana dalam dibalik, ada yang pakai centong, ada yang suluk anaknya, apalah hajatnya. Nah, saya tanya sama Mbak Agustin, Mbak Agustin udah meraktekin ilmu RDA apa yang hajatnya terkabul? Nanti saya ajarin duit masuk tiap hari. Bener Pak Haji? Iya dong, kalau nggak buat apa? Nah, akhirnya dia testimoni. Apa yang ditestimoni sama dia, nanti bapak dan ibu boleh dipraktekin. Kalau memang ibu dan bapak nggak mudeng juga, japri Mbak Agustin. Mbak Agustin itu supervisornya Mitsubishi di Pamulang. Dia Mitsubishi di Pamulang, dia supervisor, dia punya anak buah. Saya Pak Haji punya tamu saya jalan bareng sama saya. Wow, saya praktekin aja ilmunya Pak Haji. Namanya saya tulis, saya kempit di ventilator. Ini kebetulan perempuan, yang laki juga bisa, bapak juga bisa ya. Jadi saya kebetulan Mbak Agustin perempuan kan, jadi bapak nanti jangan bilang, kok Pak Haji apa-apa perempuan. Kebetulan dia ada kantong macan di bawah. Kalau bapak kan nggak ada kantong macan, adanya ular naga. Nanti ada lagi metode ular naga, ini kantong macan ya. Nah, akhirnya Mbak Agustin tulis tuh namanya, misalkan Abang Rudi, hubungi saya ya, karena kan udah diblokir. Mbak Agustin tuh udah diblokir, jadi nggak bisa ngubungin dia. Abang Rudi ngubungin saya, Abang Rudi ngubungin saya. Dia taruh di ventilator namanya atau fotonya di print, ditaruh ventilator, taruh di alat kelamin, bukan di celana. Harus di dalam celana Bu, harus di bagian yang enak-enak. Kalau di luar kan nggak enak, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngudut, nggak bisa. Jadi di dalam celana, jadi di alat kelamin. Tulis 2 jam Pak, itu langsung Abang Rudi ngebel. Maaf ya Agustin ya, maaf. Saya tadi lagi di luar area gini, nggak apa-apa. Bang Rudi yang kemarin jadi gak? Oh jadi dong. Gimana? Saya transfer ke sana 50 juta atau saya transfer ke Mbak Agustin 50 juta? Kalau ke saya boleh gak? Wow, itu dahsyatnya Pak. Di hari yang sama itu masuk ke Mbak Agustin 50 juta. Nah, bapak dan ibu lagi punya hajat apa coba? Mau jual rumah, mau jual apartemen, atau bapak dan ibu perlu duit? Saya perlu duit Ji, boleh, tapi jangan ke saya ya, kasihan saya dong. Masa gurunya dihajar, aduh. Ke siapa aja boleh, tapi jangan
biar ini gua kempit di alat kelamin gue, Pak Haji transfer saya 100 juta. Aduh, jangan dong, ini kan ilmunya dari saya, masa dimraktekinnya ke gurunya ya. Nah, akhirnya Mbak Agustin cerita di hari yang sama Abang Rudi transfer 50 juta tunai. Nah, kedua dia praktekin lagi ilmunya ke saya. Pasti saya dihubungin sama Pak Haji, pasti saya dikasih jadwal privat, pasti. Nah, jam setengah 3, jam 3 lah, jam 3 lewat kita pulang dari sini, saya japri, Mbak besok jadwalnya kita di Aeon Mall jam 12 siang di Sate Senayan Aeon Mall Sentul. Nah, kemarin kita datang tuh, nah kita ngobrol. Jadi yang datang tuh kemarin yang disantet udah 6 tahun, jadi kepalanya gini. Nah, alhamdulillah sembuh, digosok pakai cara dalam. Nah, kemarin kita privat. Kedua, namanya yang bos beras, suami istri bawa anak kecil. Ketiga namanya Mbak Ati, mungkin Mbak Ati nongol. Mbak Ati itu pasien saya tahun 2008. Nah, jadi dia ijabnya kemarin, pasti saya dibeliin mobil baru keluar dari showroom, pasti saya dibeliin mobil baru dari showroom, pasti saya dibeliin mobil baru dari showroom, pasti. Nah, kemarin dia datang ke tempat kita, nggak testimoni, dia hanya ngucapin makasih, Pak Haji aku boleh gak cium tangan Pak Haji? Bolehlah. Kenapa Mbak? Bener kata Pak Haji, ucapan adalah doa, saya dibeliin Honda Jazz putih terbaru. Emang waktu itu saya bilang, Mbak nanti kamu punya Honda Jazz putih terbaru, jangan nanya kapan Pak Haji. Nah, nggak boleh. Nanti kalau bilang kapan, langsung dijawab sama Benkus Plus. Kapan, jangan dong, pasti. Nah, kemarin Mbak Ati dibeliin mobil Honda Jazz terbaru warna putih. Nah, jadi kita ngobrolnya saya, Mbak Ati, terus depannya Mbak yang bos beras, suaminya. Nah, ini Mbak Agustin. Nah, depannya yang disantet udah 6 tahun tapi sembuh, alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau pengen hajatnya terkabul, bisa gak pakai ilmu RDA yang sangat sederhana? Karena kita nggak tahu apa Bapak dan Ibu pernah minum air doa, apa Bapak dan Ibu pernah datang ke orang pinter, atau Bapak dan Ibu pernah diijabin, kita nggak tahu. Nah, itu ilmu RDA yang pamungkas, coba dipraktekin. Cari centong kayu. Centong kayunya kalau memang belum dapat dari RDA, beli centong kayu yang di pasar aja murah. Buat syarat doang kok, harus centong kayu. 2 pandan. Murah kan? 9 lembar, bukan 2 lembar. Ya, centong kayunya nggak usah beli yang aneh-aneh, beli di online 75.000, 100.000, bahkan ada yang 1 juta. Jangan, mosok kita mau manggil pakai syarat, jangan. Beli centong kayu aja murah di pasar, baru bisa. Ya kan cuman buat urgent doang. Nanti kalau Ibu udah terkabul, ketemu saya nanti saya kasih. Centong kita tua-tua Bu, ini kita lagi belum dikirim, tapi kemarin janji mau dikirim, belum juga ya, ada nggak apa-apa. Nah, ketiga, celana dalam yang tadi malam bekas dipakai, taruh di ember, isi air, nunggu sejam 2 jam, airnya buat mandi. Nanti sambil mandi sambil ngomong apa hajatnya, jadi sambil gembira. Tahu gak kalau mandi gembira? Mau dipencet pentilnya kalau yang wanita, yang laki-laki sambil main trompet bawa, saya lu mandi. Pokoknya gembira ya, gue nggak tahu dah tuh gimana caranya, latur. Gak mungkin juga dong, masa bisa? Nggak bisa, harus bisa. Dan udah dipraktekin hasilnya cas pelang. Kalau yang disantet ya pindah ke yang bikin. Kalau memang hajatnya lemot, ini luar biasa. Nah, kedua ya praktekin. Nah, yang ketiga, saya udah bilang sama Bapak dan Ibu, tolong kita pakai ilmu kearifan lokal.
ya. Kalau yang laki bisa gak remes-remes pasangannya, nenennya? Boleh 1 jari, boleh 2 jari, boleh 5 jari. Yang tidak boleh 10 jari. Bisa dibayar. Neneknya segede apa itu 10 jari? Ya. Dan ini udah dipraktekin sama Mbak Agustin. Kebetulan Mbak Agustin di mobil nyupir sendiri. Perjalanan mau ke kantor. Dia remes-remes tetehnya. Subhanallah. Mbak Agustin ketemu saya kemarin hari Selasa, ini kan Rebo. Dari kemarin sampai hari ini dia udah masuk duit per hari sampai 200 juta paling kecil. Masa dia bisa bapak dan ibu enggak? Praktekin ya. Nah nanti kan kita kadang suka nggak percaya, bener gak sih? Nanti mbaknya cross check ya. Nih namanya Mbak Agustin, nanti buat testimoni dong mbak. Kos Pfizer Mitsubishi di Pamulang. Iya nanti Mbak Agustin, aku kok denger Pak Agustin meraktekin ilmu RDAY kok terkabul. 1, bisa ketemu Pak Haji privat. Gimana sih manggilnya? Aku makin ini. Gimana sih kok bisa manggil duit 50 juta tanpa pakai centong? Kenapa tanpa pakai centong? Karena Mbak Agustin waktu itu belum punya centong. Jadi yang dia punya cuma alat kelamin. Nah, mau saya jangan ngada-ngadain dulu deh. Aduh, gue gak punya centong, harus beli centong. Saya nggak mau. Pakai ilmu kearifan lokal aja. Bapak punyanya apa? Alat kelamin, ya udah pakai. Ibu punya apa? Alat kelamin, ya udah pakai. Bapak punya apa? Tetenya istri, pakai tetenya istri. Ibu punya siapa? Saya punya alat kelaminnya suami, ya udah pakai itu. Maksud saya, kalau ilmunya RDAY yang kearifan lokal bisa datengin duit, bisa datengin pelanggan, bisa datengin pembeli, bisa datengin hajat terkabul. Kenapa enggak itu dulu dipakai? Nanti yang tahap kedua baru kita privat. Jangan ujuk-ujuk langsung privat, latihan dulu. Istilahnya kalau orang main badminton nih Pak, kita latihan dulu badminton. Kalau memang bagus, ya lo pertandingan dong. Masa ujuk-ujuk langsung bertanding? Yang ada ntar dicemes-cemesin mulu alat kelamin kita. Tahu-tahu menang enggak, kontolnya bengkak. Kot lagi. Setuju gak nih omongan saya? Jadi jangan ngada-ngadain dulu. Kan centong Pak Haji penting. Aduh, yang pakai ilmu kearifan lokal dulu, yang ada aja dulu pakai. Bisa? Nanti centong pasti dikasih, pasti dikasih. Pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Kan saya tanya tuh sama Nia, lo tadi manggil gue gimana Nia? Saya nih Pak Haji, pada saat saya di toilet nungguin Pak Haji, kok belum datang, aku remes nenek aku. Oh iya, gimana? Nih aku praktekin Pak Haji. Dibuka apa nggak nih BH gue? Lah maunya gue mah dibuka. Akhirnya dia cerita. Nah katanya sama yang dilakukan sama Mbak Agustin. Nah kenapa mbaknya nggak dipraktekin? Bisa? Praktekin dulu ya. Oke. Kedua, hari ini saya maunya, ini kan hari Rebo malam Kamis, bisa gak ibu bapak pulang dari sini, apa yang bisa dipraktekin dulu? Minimal nanti di perjalanan dipraktekin kalau naik mobil pribadi. Tapi kalau naik kendaraan umum juga apa yang bisa? Minimal besok jam 9 pagi atau jam 5 sore udah ada yang terkabul, jadi nggak butuh lama. Bisa? Harus bisa. Ya. Nah, kalau itu udah terkabul, dipraktekin lagi, ucap hajatnya tinggal diganti. Gitu. Tapi saya pesen, jangan pakai ilmunya RDAY pamungkas senjata makan tua. Jangan ya, gue udah pesen nih ya. Jangan ya, kasihan Pak Haji. Terakhir, saya ngobrolnya sama Mbak Agustin, kan kita ngobrol, jadi yang bos beras selesai, yang disantet 6 tahun sembuh kan selesai, terus Mbak Ati selesai.
Saya ngobrol nih berdua sama Mbak Agustin. Saya bilang, Mbak, saya jalan dulu ya Mbak. Iya. Kok saya bisa kelihat tuh dia punya saldo 0. Waduh, saldonya 0. Jadi resiko. Apa tuh? Saya ngasih dia 500.000. Kita coba deh, emang Mbak Agustin dikasih duit ya sama Pak Haji? Pasti dia bilang, iya Pak Haji neropong. Untung yang saya teropong dompet. Saya lihat kan nggak ada resletingnya kan. Saya lihat yang ada resletingnya aja. Oh iya, kosong 500.000. Nih Mbak, saya jalannya Mbak. Ini Mbaknya makan ayam betutu, kan dia pesen ayam betutu tuh di sate Senar. Ini udah saya bayar semua ya Mbak. Oke, saya pamit. Nah, mau saya, ibu harus bisa dan harus terkabul. Apa yang sulit? Ada gak yang sulit? Gak ada. Megang doang, toh punyanya sendiri kan. Emang punyanya saya kan punya banyak. Diremes-remes. Toh remes-remes kan kalau di mobil ya di mobil, kalau di toilet ya di toilet, kalau di kamar sambil ngucapin hajat. Bisa? Harus bisa. Pokoknya saya mau ini hari Rebo, besok udah harus ada yang terkabul. Walaupun kecil ya, nanti manggil lagi hajat yang kedua, nanti manggil lagi hajat yang ketiga. Bisa? Iya, tapi punya ibu, jangan punya saya. Punya ibu ya. Pak Haji, kalau nggak punya pasangan? Kan tadi Mbak Agustin juga nggak punya pasangan. Mbak Agustin itu sendiri dia, nggak punya pasangan, nggak ada suaminya Mbak Agustin. Sekalian saya promosi. Dia nggak punya. Berapa kali itu remesnya? Remesnya berapa kali? Remesnya 99 bisa gak? Lo tanya Mbak Agustin, punya Mbak Agustin sampai lecet. Tapi kan masuk 50 juta dari Abang Rudi. Milih lecet 50 juta apa nggak lecet nggak dapet? Lecet dah. Betadin berapa sih harganya betadin? Berapa sih betadin? Hah? 5.000 betadin. Gue nyumbang deh betadin. Maksud saya gini Pak, kebahagiaan ini milik Bapak dan Ibu kalau terkabul. Saya aja yang nggak kenal sama Bapak dan Ibu secara kedekatan, ini kan kita baru ketemu ya. Saya aja berani ngasih betadin. Usahain kalau bisa ngeremesnya sambil ketawa.